Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat Quran, sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Hari ini kita sudah berada di hari ke-8 ya, di bulan suci Ramadan, melanjutkan kajian fikih hati, fikih kalbu kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ya kaitan antara hati dengan rukun ihsan. Kita ketahui ihsan adalah merupakan salah satu pilar dalam keislaman kita, sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam ya, mengatakan apa itu ihsan, apa itu iman, apa itu Islam ya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah pada saat Anda menghambakan diri kepada Allah, pada saat Anda beribadah kepada Allah, Anda beribadah dengan sungguh-sungguh seolah-olah Anda melihat Allah. Bayangkan, seakan-akan Anda melihat Allah. Jikapun Anda tidak melihatnya di dunia ini, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi dan melihat kita semua sebagai hamba ini. Allahu Akbar. Itulah ihsan. Ihsan ini adalah a'la maratibiddin. Ya, dalam kamus para ulama, ihsan itu meskipun dia ditanyakan yang terakhir oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, tetapi ihsan itu adalah ya, martabat agama yang paling luhur, yang paling tinggi. Dialah lubbul iman wa ruhuhu wa kamaluhu. Ya, dia adalah ihsan ini adalah inti daripada keimanan, ruh daripada keimanan, dan sempurnanya keimanan kita. Itu kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah, ihsan ini dijelaskan oleh baginda Rasul SAW sebagaimana dalam hadis Jibril yang tadi saya sampaikan. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa maknanya? Isyarat yang terkandung dalamnya adalah bahwasanya ihsan itu adalah kamalul hudur ma'allah. Kita harus hadir secara sempurna ketika kita beribadah kepada Allah. Hati kita ini harus hadir secara sepenuhnya. Kamalul hudur ma'allah. Kita harus hadir bersama Allah. Ya, menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan keindahan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan segenap jiwa dan raga kita. Ya, kita harus hadir di situ. Hadirkan niat, hadirkan jiwa dan raga kita ketika kita sedang membersamai Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Ya, sahabat kalian dirahmati Allah. Ya, itulah kamalul hudur ma'allahi azza wa jalla.
Wa muraqabatuh, bukan hanya kita hadir secara sempurna, tetapi juga kita harus merasakan diawasi oleh Allah. Ya, selalu ada pengawasan yang melekat. Al-jami'ah li khasyatihi wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wal inaba ilaihi wal ikhlas. Ya, karena muraqabah itulah, ya, kalau muraqabatullah, perasaan kita diawasi oleh Allah Ta'ala, ya, itu berkelindan, ya, dibalut, diframe dengan apa? Sempurnanya kehadiran kita pada saat kita beribadah kepada Allah. Inilah yang akan mengumpulkan, mensinergikan simpul-simpul apa? Pertama, khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang ketiga adalah ma'rifatullah, ma'rifat, mengenal Allah Ta'ala secara hakiki. Ya, wal inabatu ilai, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ikhlasu lahu, dan kita ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, dan di situ disebutkan al-jami'ah li jami'i maqamatil iman. Ya, ini muraqabatullah ini juga yang menghimpun seluruh, ya, stase-stase ataupun makam-makam keimanan kita. Allahu Akbar. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah dalam hadis riwayat Abu Hurairah tentang ihsan ini, kalau tadi anta'budallah ka'annaka tara, kalau dalam hadis riwayat Abu Hurairah riwayat Imam Muslim itu redaksinya bagaimana? Antakhshallaha ka'annaka tara. Engkau takut kepada Allah seperti engkau betul-betul melihat Allah. Subhanallah, ini redaksinya luar biasa dari Rasulullah SAW. Maka itu ihsan adalah asasnya adalah amal hati. Ya, kita harus menghadirkan keagungan, kebesaran Allah. Kita harus menghadirkan muraqabatullah, pengawasan Allah yang melekat pada diri kita. Ya, sehingga amalan hati seperti itu yang akan apa? Mimma yujibu khasyatahu, sehingga kita ini menjadi apa? Memiliki rasa takut kepada Allah. Kalau manusia udah nggak ada rasa takut kepada Allah, berarti amal hatinya kosong, kering. Ya, berarti dia tidak menghadirkan keagungan Allah. Berarti dia tidak muraqabatullah. Kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Wal qiyam bihaqqihi. Nah, menghadirkan keagungan Allah dan muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah, itulah yang menyebabkan kita ini menegakkan hak-haknya Allah. Hak Allah untuk disembah, hak Allah untuk diingat, hak Allah untuk disyukuri semua nikmatnya, hak Allah untuk kita taati semua perintah-perintahnya, untuk kita jauhi semua larangan-larangannya dengan penuh apa? Kecintaan, nggak ada terasa terpaksa. Ya, kalau hamba yang punya rasa takut kepada Allah, punya kehadiran, ya, bersama Allah, punya sifat menghadirkan keagungan Allah dan selalu merasa diawasi Allah, dia menjalankan aturan-aturan syariat Allah itu dia dengan rasa apa? Dengan lapang dada, dengan gembira. Ya, karena percaya penuh, ini syarat. Percaya penuh kepada Allah, percaya penuh kepada semua titah-titah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat Quran, ya, sahabat iman dimuliakan Allah. Ya, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Ihsan itu, ya, kalau dia sudah merasuk ke dalam hati, idza basyarul qalba, jika ihsan itu telah menyatu, ya, telah merasuk ke dalam hati, mana'ahu minal ma'asi, maka ihsan itu yang akan mencegahnya dari berbagai macam keburukan. Ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi ihsan inilah yang akan mencegahnya dari berbagai macam maksiat. Ya, karena orang yang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seolah-olah dia melihat Allah. Ya, tidak mungkin itu dia lakukan, tidak mungkin itu terjadi illa listila'i dzikrihi, kecuali betul-betul rasa zikir, ingat kepada Allah itu betul-betul menguasai dirinya. Ya.
kecuali betul-betul mahabbahnya kepada Allah betul-betul mengisi hatinya. Ya, kecuali betul-betul rasa takutnya kepada Allah mendominasi hatinya. Ya, betul-betul rasa pengharapan kepada Allah ya mengisi relung-relung hatinya. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Bihaitsu yasiru ka'annahu yushahidu, sehingga seolah-olah dia betul-betul menyaksikan keagungan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran dimuliakan Allah, sahabat iman, maka ya pengaruh ya amal hati ini dalam iman ini bagaimana? Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya, dan juga amal yang merupakan sumber intrinsik dari dalam hati kita itu adalah amalan hati. Maka itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya mengatakan apa? Ulama salaf berijma bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Dia bisa bertambah, bisa berkurang. Apa maknanya? Innahu qawlu wa amalil qalb. Ya. Kenapa dia bisa bertambah, bisa berkurang? Karena itu adalah ucapan dan amalnya hati. Baru kemudian disusul dengan ucapannya lisan dan amalnya perbuatan kita. Nah, jadi ini semua amal itu, iman itu dimulai dari amal hati dulu. Fa qaulul qalbi huwa tasdiquhu wa ma'rifatuhu wa iqraruhu. Ya, ucapan hati itu apa? Ya, kan kita mengatakan al-iman huwa iqrarun bil lisan. Ya, kemudian iqrarun fil qalb, kemudian tasdiqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Ya kan? Kita sering mengatakan begitu. Ya, iman itu adalah ikrar dalam hati, pernyataan melalui lisan dan dibenarkan oleh amal perbuatan. Nah, sebelum itu ya amal hati ini sangat penting dalam rukun iman. Dialah yang membenarkan, mengikrarkan dan mengetahui kebenaran itu. Ya. Nah, ini mencakup apa? Ya, tiqad ma akhbarallah an nafsi. Ya. Jadi ketika kita menyatakan diri sebagai mukmin, rukun iman ini menyatakan apa? Kalau kita punya hati yang benar, yang lurus, kita harus meyakini semua apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Ya, tentang asma'nya, nama-namanya, sifatnya, sifat-sifat Allah, af'alnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah, wa malaikati, malaikat-malaikatnya Allah, wa liqa'ihi, dan perjumpaan dengan Allah di hari kiamat ala lisani rusulihi. Ya, dengan lisan para rasulnya. Nah, maka itu masuknya amal hati ini ke dalam iman itu lebih utama, lebih penting daripada masuknya amal perbuatan di dalam iman. Ya, karena iman itu kan sarangnya di mana? Ya, tempatnya sarangnya itu di hati. Ya, itu. Kalau nggak punya hati yang kuat, yang kokoh, dia nggak bisa dia menegakkan rukun iman itu. Maka itu ad-dinul qa'im bil qalbi minal imani ilman wa halan huwal aslu. Agama yang tegak dengan hati ya itu adalah merupakan keimanan secara ilmiah dan haliyah. Ya, kondisi ilmu dan kondisinya itulah mencerminkan iman. Ya, sementara amal-amal yang lahir itu sifatnya apa? Cabang. Ya. Jadi amalan hati ini adalah sempurnanya iman. Ya, maka agama itu pertama kali dia dibangun itu harus dari mana? Dari pondasinya. Pondasinya itu apa? Hati. Baru kemudian dibangunlah, disempurnakan dengan cabang-cabangnya. Subhanallah. Al-iman asluhul imanul ladzi fil qalb. Jadi iman ini aslinya adalah yang tertanam dalam hati. Ya. Ya, membentukkan apa? Tasdik dan ikrar. Ya. Membenarkan, mengikrarkan dan mengenali kebenaran. Subhanallah. Nah, maka itu ada ulama seperti misalnya Al-Junaid bin Muhammad mengatakan tauhid itu adalah qaulul qalb, perkataan hati. Tawakal adalah amalan hati. Jadi tauhid ya, la ilaha illallah itu ucapan hati. Ya. Sementara tawakal kepada Allah itulah amalan hati. La budda fihi min qaulil qalbi wa amalihi, thumma qaulul badan wa amalihi. Maka mau tidak mau kita harus
ya memenuhi dua syarat ini, perkataan hati maupun perbuatan hati, yaitu apa? Dengan tauhid dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah. Contoh lagi, mahabbah kepada Allah, cinta pada Allah dan Rasulnya. Ya, rasa takut kepada Allah, ya. Khasyatullah, kemudian mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya SAW, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Itu semua adalah amalan hati. Ikhlas beramal karena Allah, itu semua amalan hati, ya. Ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka hati itu sebagai pangkal keimanan. Apa dalilnya, ayatnya? Ya, dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Mereka itulah yang telah Allah tetapkan dalam hati-hati mereka itu iman. Jadi letaknya iman itu dalam hati. Artinya apa? Ya, hati ini menjadi pangkal, menjadi tempat pangkalannya iman, titik tolaknya iman, titik pergerakannya iman itu adalah pada hati. Dan Allah akan menguatkan mereka biruhim minhu, dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalilnya? Surat Al-Hujurat ayat 12. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Belum. Kalian belum beriman, tapi katakan kami baru Islam. Sebab apa? Iman belum merasuk ke dalam hati kalian. Sahabat rahmati Allah, maka iman seorang hamba itu baru bisa istiqomah setelah hatinya istiqomah. Ini sabda Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dalam Musnad Ahmad, Rasulullah bersabda, diriwayatkan, la yastaqimu imanu abadin hatta yastaqima qalbu. Tidak istiqamah, tidak lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Nah, hati kita harus istiqomah dulu, hati kita lurus dulu, baru iman kita jadi kuat dan lurus. Nah, lalu apa pengaruh hati ini dalam amal Islam? Ya, amalan hati itu ya cocok dengan amalan Islam. Sebab asal Islam itu, pangkal Islam adalah hati juga. Ya, itu yang ada dalam hati, yaitu apa? Ketundukan kepada Allah. Karena Islam itu makna Islamul wajhi lillah, menundukkan, memasrahkan wajah dan orientasi hidup kita kepada Allah. Nah, kalau bicara tentang ketundukan, kepasrahan, itu bicara tentang amal hati, ya. Maka itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, dinul Islamil ladzi irtadahu Allah. Agama Islam itu agama yang diridhai oleh Allah. Wa ba'atsa bihi rusulah. Ya, dengan Islam inilah Allah mengutus rasul-rasulnya. Huwal istislamu lillahi wahdah, yaitu penyerahan diri secara totalitas kepada Allah semata-mata. Asalnya dalam hati, ya, adalah khudu' lillah, tunduk kepada Allah. Bi'ibadati wahdah duna siwa, dengan menghambakan diri kita kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Al-Islam fil asli min babil amal, amalul qalbi wal jawarih. Maka Islam itu dalam makna generiknya, makna asalnya adalah termasuk bab amal, yaitu amal kalbu dan amal perbuatan. Subhanallah. Nah, sahabat rahmati Allah, ketika hadis-hadis yang menerangkan tentang sisi-sisi Islam itu dijelaskan dengan apa? Aspek-aspek amal-amal zahir. Ya, mal Islam. Nah, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ma ataituka hatta halafat adadu asabi'i hadi alla atiyaka fabilladzi ba'atsaka bil haqq ma ba'atsaka bihi. Ya, sampai Sa'id Bahaz bin Hakim, dari ayahnya Hakim, ya, dari kakeknya itu mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku sungguh, ya, aku tidak mendatangimu sampai aku bersumpah, aku tidak mendatangimu demi Allah. Apa yang menyebabkan engkau ini diutus dengan kebenaran dari sisi Allah Ta'ala? Al-Islam. Nabi menjawab, itulah Islam. Allah mengutus aku dengan apa? Membawa Islam ini. Terus apa Islam itu? Apa isi Islam itu?
tanya seorang sahabat di sini, antus lima qalbaka, yaitu ketika engkau menyerahkan hatimu, menundukkan hatimu, wa antuwajjiha wajhaka lillah, dan engkau mengarahkan wajahmu, orientasimu kepada Allah, wa antusalliyas salatal maktubata, ketika Anda sholat 5 waktu yang wajib, wa tuaddiz zakatal mafrudata, dan Anda menunaikan zakat yang difardukan. Ya, subhanallah. Maka itu amal seperti tadi itu, menghadapkan wajah kepada Allah, hati kepada Allah, sholat 5 waktu, zakat yang wajib ya atas harta kita, itu amal-amal zohir itu tidak bisa diterima, ya, tidak bisa menjadi benar, la takunu shalihatan maqbulah, tidak bisa bernilai amal saleh, tidak bisa juga diterima oleh Allah illa bitawassuti amalil qalb, kecuali dengan perantara amal hati. Ya, subhanallah. Ya, kenapa? Karena amalan hati, amalan Islam, rukun Islam ini mulai dari apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Ya, kalau syahadat itu jelas, itu pokok pangkal imannya. Ya, secara zahir, secara batin juga dalam rukun iman. Ya, sehingga apa? Ini diikat dengan niat. Ya, kita tidak bisa melaksanakan ibadah itu kecuali dengan niat. Baru dengan niat itu bisa diterima oleh Allah. Dan apa? Keikhlasan. Ya, keikhlasan karena Allah, bukan karena manusia. Tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak berbangga-bangga dengan amal. Ya. Nah, ini semua apa? Kualitas hati. Karena niat itu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya. Kemudian ikhlas. Di mana tempatnya ikhlas? Ya hati. Maka itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan ikhlas, beragama, menyerahkan sepenuhnya agama itu secara benar, bertauhid, ya. Itu semua adalah ditentukan oleh amalan hati. Ya, paham ya? Karena ada niat, ada ikhlas. Itu kerjaan hati. Maka tidak ada rukun iman, tidak ada rukun Islam, tidak ada rukun ihsan bisa kita tegakkan dengan sempurna kecuali dengan hadirnya hati kita. Sahabat kalian dirahmati Allah. Ya, kalau bicara tentang syahadat udah jelas. Ya, syahadat itu kan tauhid. Tauhid itu la ilaha illallah, ya. Ya bataghi bidzalika wajhallah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan ya neraka atas kita yang menyatakan la ilaha illallah. Karena mengharap keridhaan Allah. Nah, kata-kata ya bataghi dalam hadis itu, mengharapkan ridha Allah, itu adalah amalan hati. Jadi syarat bersyahadat ya harus dengan amalan hati kalau pengen syarat kita betul-betul diterima, betul-betul ngefek, betul-betul berguna, berdaya guna, ya. Nah, maka itu orang munafik didustakan oleh Allah walaupun mereka bersyahadat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasul wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Coba orang-orang munafik datang kepada Rasulullah, bilang apa? Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Tapi Allah bersaksi. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang pendusta semua. Nah, gitu ya. Sholat juga sama. Jadi sholat itu ditegakkan oleh kita, itu apa? Lillahi Rabbil Alamin. Ayat 163 surah Al-An'am ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi Rabbil Alamin. 162. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul wa ana minal muslimin, ya. Ayat 163. Nah, sahabat kalian rahmati Allah, ini juga syaratnya apa? Salat itu harus dengan hati yang khusyuk, niat yang benar, ikhlas karena Allah, itu amalan hati. Zakat juga sama. Ya, zakat itu akan hangus pahalanya kalau kita riya. Nah, riya itu apa? Ya, bertentangan dengan amalan hati. Hati itu harusnya ikhlas hanya semata-mata mengharap ridha Allah, bukan mengharapkan pujian manusia. Nah, maka kalau bertentangan dengan itu, hati kita rusak, maka amal perbuatan zakat kita ini tidak diterima oleh Allah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Ya.
ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ya, perumpamaan orang-orang yang berinfak, ya, menginfakkan hartanya jalan Allah, dia akan untuk mencari ridha Allah semata-mata. Ya, itu. Jadi ini semua harus mencari keridhaan Allah. Ya, kalau tidak mencari ridha Allah, zakat, maka pahalanya hilang. Ya, kita akan merugi. Maka itu, ya, kita jangan membatalkan pahala sedekah, pahala zakat kita ini dengan apa? Bil manni wal adza serta riya. Jangan kita mengungkit-ungkit kebaikan, jangan menyakiti orang lain dengan pemberian kita, dan jangan riya. Ya, itu pesan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Nah, demikian pula puasa, demikian pula haji. Puasa, ya, itu harus dilandasi iman dan wahtisaban. Ini amalan hati. Ya, puasa itu orang, ya, ketika dia itu adalah dia rahasia antara Allah dengan dirinya. Dia berpuasa atau tidak hanya Allah yang tahu. Ya, benar atau tidak puasanya, pahala atau tidak puasanya itu hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syaratnya adalah, ya, imanan wahtisaban. Kenapa? Karena orang bisa jadi puasa ketika dia sendiri dia batalkan puasanya. Ya, mungkin nggak? Mungkin. Ketika dia berpuasa dia batalkan dengan salah satu perkara yang membatalkan puasa. Ya, misal termasuk juga dengan melihat yang haram, ya, fitnah, mengatakan haram, mengatakan ya, unsur-unsur yang kotor ketika kita berpuasa, ya, menebarkan fitnah, tuduhan keji ketika kita berpuasa, bersumpah palsu, bersaksi palsu, mencuri dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tidak benar, ya, tidak imanan wahtisaban. Ya, maka syarat puasa Ramadan yang diterima oleh Allah adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Sahabat kalian rahmati Allah, haji terakhir. Ya, haji ini harus kita lakukan juga dengan niat karena Allah, lillah. Atimul hajj wal umrata lillah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia, ya, termasuk tanda dari ketakwaan hatinya. Nah, talbiyah, ya, kemudian melempar jumrah, kemudian mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina lagi sampai 3 hari atau 2 hari 2 malam. Ya, itu semua dikumandangkan dengan talbiyah. Talbiyah itu adalah simbol keikhlasan, simbol rasa syukur dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu semua simbol amalan hati. Karena ikhlas, syukur, pengagungan, ketaatan yang mutlak kepada Allah itu dimulai dari hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah menjalankan ibadah puasa Ramadan dan bisa berzakat di bulan Ramadan, dan insya Allah setelah Ramadan kita bisa berangkat haji dan umrah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama isolasi mandiri, saya konsumsi sayur mayur, jus, buah-buahan, makanan-makanan bergizi, dan tidak lupa teman-teman semua, saya pun mengkonsumsi produk-produk unggulan dari Kelly. Semua saya konsumsi, teman-teman semua. Akhirnya, alhamdulillah, saya pun dinyatakan negatif dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.